Kembali lagi di channel Matlob. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan linier satu variabel atau disingkat PTLSP ya. Ini adalah lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya yaitu PLSP ya. Jadi materi ini adalah materi matematika kelas 7 di semester 1 ya. Oke, kita langsung saja ke pengertian dari pertidaksamaan linier satu variabel ya, atau disingkat PTLSP. Jadi, pertidaksamaan linier satu variabel itu adalah sebuah kalimat terbuka memiliki satu jenis variabel berpangkat satu menggunakan tanda pertidaksamaan ya. Jadi tanda penghubungnya bukan sama dengan lagi di sini ya, tapi tanda pertidaksamaan. Nah, tanda-tanda penghubungnya yaitu ini adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan ini adalah lebih dari atau sama dengan ya. Nah, jadi inilah tanda-tanda penghubung di pertidaksamaan linier satu variabel. Contoh, 3x plus 5 lebih dari sama dengan 8 ya. Y min 4 kurang dari 8. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Tentukan mana yang termasuk PTLSP. Nah, perhatikan di sini ada 3 buah pertidaksamaan. Yang manakah yang termasuk pertidaksamaan linier satu variabel? Oke, yang pertama, kita lihat yang pertama, X ditambah 5 lebih dari atau sama dengan 9. Nah, di sini dia ada satu variabelnya, yaitu variabel X, dan tanda penghubungnya adalah ini, sebuah pertidaksamaan, yaitu lebih dari atau sama dengan. Jadi ini adalah PTLSP ya. Nah, di contoh yang kedua, A kuadrat ditambah 5 kurang dari negatif 11. Apakah ini PTLSP? Ya, jadi di sini bukan PTLSP ya. Karena di sini variabel A itu berpangkat 2. Jadi ini bukan pertidaksamaan linier satu variabel ya. Jadi ini bukan PTLSP. Selanjutnya yang ketiga, Y ditambah 5 kurang dari atau sama dengan 3Y min 7. Nah, ini adalah PTLSP karena dia terdiri dari satu jenis variabel, yaitu ini ya, variabel Y ya. Oke. Jadi kalian sudah paham ya, yang mana termasuk pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, untuk penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel, pada prinsipnya penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel itu sama ya dengan penyelesaian di persamaan linier satu variabel. Jadi yang pertama, usahakan semua variabel berada di ruas kiri dan konstanta berada di ruas kanan. Yang kedua, nyatakan PTLSP dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, di sini ada ketentuan ya untuk di pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi perlu kalian ingat, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka tanda pertidaksamaan itu tetap ya. Jadi ketika dia dibagi bilangan positif atau dikali, pertidaksamaan itu tetap ya. Jadi tanda pertidaksamaannya tetap. Nah, selanjutnya, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaan akan berubah ya. Nah, ini khusus jika dia dibagi oleh bilangan negatif. Nah, di mana tanda kurang dari itu menjadi lebih dari atau sebaliknya ya. Dan tanda kurang dari atau sama dengan itu menjadi lebih dari atau sama dengan, dan ini juga sebaliknya ya. Jadi inilah perubahan tandanya ketika dia dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Nah, untuk lebih memahami penyelesaian di pertidaksamaan linier satu variabel, kita langsung saja ya ke contoh soalnya. Contoh penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama, himpunan penyelesaian dari X kurang dari atau sama dengan 5 dengan X elemen 1, 3, 5, 7, 9. Nah,
Kalian masih ingat ya materi himpunan? Jadi ini adalah anggota X, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, di sini berapakah himpunan penyelesaian dari X kurang dari atau sama dengan 5? Nah, berarti kalian lihat di sini. 1, 3, apakah 5-nya termasuk? Iya, karena di sini kurang dari atau sama dengan 5 ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang option B ya, yaitu 1, 3, dan 5. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Himpunan penyelesaian dari 3x min 7 kurang dari 8 dengan x elemen bilangan asli. Nah, kalian masih ingat ya, bilangan asli itu mulai dari angka 1 ya. Oke, kita selesaikan dulu pertidaksamaan ini. 3x min 7 kurang dari 8. Nah, 3x tetap di ruasnya ya, negatif 7 yang pindah ruas. Ingat, setiap pindah ruas itu tanda berubah ya. Di sini dia negatif 7, pindah ruas jadi positif 7. 3x kurang dari 15. Maka x kurang dari 15 dibagi 3. Nah, ini pembaginya positif ya. Jadi, tanda pertidaksamaan itu tetap ya. Jadi, di sini jawabannya x kurang dari 5. Nah, karena x kurang dari 5 dan dia adalah bilangan asli, berarti jawabannya adalah ya option A ya. Jadi yang kurang dari 5 itu 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi jawabannya adalah yang option A di sini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Penyelesaian dari 2K Penyelesaian dari 2 dalam kurung K-1 ditambah 3 lebih dari atau sama dengan 3K-5. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama, kalian tulis kembali dulu soalnya. Selanjutnya, nah perhatikan ini ya. Ini 2 dikali K-1 ya. Jadi nanti kalian kalikan ke dalam. Maka dia akan menjadi 2K min 2. Itu ya, ini itu perkaliannya 2K min 2 ditambah 3 lebih dari sama dengan 3K-5. Oke, kalian selesaikan ini dulu. Yang di ruas kiri ya. Dia akan menjadi 2K ditambah 1 lebih dari atau sama dengan 3K-5. Lalu, kalian pindahkan 3K ke ruas kiri ya. Dia menjadi negatif 3K, positif 1 pindah ruas ke ruas kanan itu menjadi negatif 1. Oke, jadi yang ada variabelnya itu di ruas kiri, yang konstanta itu di ruas kanan ya. Oke, sekarang kita selesaikan. 2K dikurang 3K itu adalah min K lebih dari sama dengan min 6. Oke, di sini masih min K atau negatif K ya. Nah, berarti untuk mencari K, nah, perhatikan di sini. Nah, kenapa tanda ini berubah? Karena di sini dia dibagi oleh negatif 1 ya. Jadi perlu diingat kembali, jika pembaginya bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan itu berubah ya. Jadi tandanya yang berubah dari lebih dari sama dengan itu dia menjadi kurang dari atau sama dengan ya. Jadi tanda yang di sini yang berubah ya. Nah, jadi ini harus kalian ingat ya, ini ya. Ini dia berubah. Oke. Nah, maka jawaban untuk soal yang ini adalah K kurang dari atau sama dengan 6 ya. Jadi jawabannya adalah ini ya. Jadi di soal ini jawabannya adalah yang option A ya. Yaitu K kurang dari atau sama dengan 6. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Penyelesaian dari 12 min X per 4 kurang dari X per 2 adalah. Nah, di sini adalah nih soal berupa pecahan ya. Nah, untuk menyelesaikan soal berupa pecahan itu lebih mudah kita menghilangkan dulu penyebutnya. Nah, di sini penyebutnya adalah 4 dan 2. Nah, untuk menghilangkannya kita bisa kali silang ya. Jadi 2 dikali ke 12 min X dan 4 dikali ke X ya. Jadi kita kali silang ya.
Oke, kita selesaikan ini. 2 dikali 12 min X itu menjadi 24 min 2X kurang dari 4X. Selanjutnya kita kumpulkan yang ada variabelnya. Min 2X tetap di ruasnya. Min 2X tetap di ruasnya, 4X pindah ruas, maka dia menjadi negatif 4X. 24 pindah ruas itu menjadi negatif 24. Oke, variabelnya sudah di ruas kiri dan konstanta sudah di ruas kanan ya. Oke, kita selesaikan. Min 6X kurang dari min 24. Nah, di sini tanda juga berubah ya, karena pembaginya adalah bilangan negatif. Jadi harus kalian ingat ya, jika pembaginya bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan itu berubah ya. Oke, selanjutnya kita selesaikan. Maka di sini jawabannya adalah X lebih dari 4 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini adalah soal cerita ya, atau aplikasi dari pertidaksamaan linear satu variabel. Sebuah taman bunga berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 9x min 4 meter dan ukuran lebarnya 5x min 3 meter. Jika keliling taman tidak kurang dari 126 meter, maka panjang taman bunga tersebut adalah, nah perhatikan di sini ya, tidak kurang dari. Tidak kurang dari itu artinya dia lebih dari sama dengan ya. Nah, maka di sini kalian buat dulu yang diketahui. Panjangnya adalah 9x min 4, lebarnya 5x min 3. Nah, dan kelilingnya adalah lebih dari atau sama dengan 126 ya. Karena sesuai dengan keterangan di sini, yaitu tidak kurang dari 120. Nah, maka tandanya seperti ini ya. Oke, sekarang kita cari nilai dari x-nya. Kita masukkan ke rumus keliling. Jadi keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah lebar ya. Oke, kita substitusi P-nya dengan 9x min 4 dan lebarnya dengan 5x min 3. Lalu kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini. Jadi di sini 9x ditambah 5x itu jadi 14x, min 4 ditambah min 3 itu jadi min 7. Oke, setelah ini kita kalikan dulu. Karena di sini ada 2 dikali dalam kurung 14x min 7. Nah, itu kita kalikan ke dalam, dia menjadi 28x min 14, lebih dari sama dengan 126. Selanjutnya yang konstanta kita pindahkan. Jadi 28x-nya tetap di ruasnya. Oke, negatif 14 itu pindah ruas menjadi positif 14 ya. Oke, kita selesaikan. Maka 28x lebih dari atau sama dengan 140. Nah, maka x lebih dari atau sama dengan 140 dibagi 28 ya. Jadi X lebih dari atau sama dengan 5. Nah, maka P di sini, jadi tanda penghubungnya seperti ini ya. Tinggal lagi sama dengan, karena ini adalah sebuah pertidaksamaan, maka P lebih dari atau sama dengan 9X min 4. Kita ganti X-nya. 9 dikali 5 dikurang 4 ya. Yaitu 45 dikurang 4, maka di sini jawaban panjangnya adalah lebih dari atau sama dengan 41 ya. Jadi maka panjang bunga tersebut adalah lebih dari atau sama dengan 41 meter ya. Oke, sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Subscribe channel Matlab dan ingat tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya.